Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, peserta pelatihan strategi pembelajaran daring jarak jauh untuk SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Timur. Hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2020, di hari yang kedua untuk sesi yang pertama. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, demi kelancaran dan kebaikan bersama, mari kita mengawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama pada hari ini akan diisi oleh Bapak M. Yahya dari beliau adalah Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur. Materi beliau pada hari ini adalah produksi video pembelajaran. Nah, dan yang terkait hal-hal menyangkut video pembelajaran akan beliau jelaskan pada pagi hari ini. Kepada Pak Yahya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa dan para peserta diklat strategi pembelajaran daring yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa mengikuti agenda kegiatan yang sudah kita jadwalkan, bahwa pada pagi hari ini kita masuk ke sesi baru, yaitu produksi video pembelajaran. Kemudian nanti siang habis zuhur akan dilanjutkan dengan pasca produksi. Kemarin sudah dijelaskan terkait dengan pra produksi. Saya langsung share screen dulu Bu Sasa ya. Ada paparan dulu yang kita perlu sampaikan, baru nanti kita ada praktek-praktek yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu juga nanti pada sesi praktek akan lebih baik ketika nanti share screen itu bisa dilakukan dari layar Bapak Ibu sehingga kita bisa pandu step by step-nya. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone untuk memantau atau menyimak pembelajaran via Zoom ini, kemudian prakteknya menggunakan laptop. Juga bisa seperti itu, karena nanti kita akan prakteknya menggunakan perangkat laptop. Terkadang kalau itu digunakan di tempat yang sama akan terjadi kendala, terutama terkait dengan penggunaan dan pemanfaat device yang ada. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa tahapan-tahapan membuat sebuah video, apakah itu video pembelajaran atau video dokumenter, video vlog, dan lain-lain, itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah praproduksi yang kemarin sudah diberikan oleh Bu Sasa. Praproduksi ini terkait dengan ide, gagasan, apa yang ingin disampaikan. Kemudian ide dan gagasan tersebut ditulis ke dalam sebuah sinopsis atau deskripsi singkat tentang isi dari video tersebut. Dari sinopsis nanti Bapak Ibu kembangkan menjadi sebuah treatment, yaitu naskah kasar, dan langkah berikutnya membuat naskah yang lebih detail atau storyline yang kemarin sudah langkah-langkahnya dijelaskan oleh pemateri sebelumnya Bu Sasmita. Kemudian tahapan berikutnya adalah produksi. Tahapan produksi ini terkait dengan hal-hal pengambilan gambar, hal-hal teknis terkait pengambilan gambar ke lapangan ya. Kita take-nya nanti di mana, di pantai, di kebun ya, atau di dalam ruangan indoor atau outdoor ya. Ini terkait dengan pengambilan gambar, ini masuk dalam kategori produksi. Kemudian yang dimaksud dengan pasca produksi ini adalah
terkait dengan sentuhan-sentuhan akhir, mulai dari penyusunan klip video. Tentunya di dalam pengambilan gambar kita akan melibatkan beberapa klip atau take ya, take pertama, take kedua, take ketiga dan seterusnya. Itu pada saat kita mengambil gambar. Nah, setelah itu kita lakukan pasca produksi ke sebuah aplikasi-aplikasi. Aplikasinya banyak sekali yang kita gunakan nanti barangkali Bu Sasa menggunakan aplikasi yang mana nanti akan kita tunggu saja materi beliau nanti ya. Kemudian sampai ke distribusi daripada video tersebut ya. Video tersebut nanti kita akan distribusikan melalui channel YouTube sehingga kita nanti bisa melihat hasilnya ya, punya Bapak Ibu semua ya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh siswanya dan juga masyarakat umum lainnya. Bapak Ibu, di dalam dunia produksi video kita juga mengenal istilah yang disebut dengan sinematografi ya, videografi atau sinematografi, yaitu seni untuk bagaimana membuat sebuah karya video. Tentunya sebelum kita melakukan pengambilan gambar, tentunya kita harus mengenal jenis-jenis perangkat yang kita miliki. Salah satunya adalah kamera ya. Ini adalah perangkat utama yang mesti kita miliki, dan di dalam kamera ini juga selalu mengalami perkembangan-perkembangan ya di dalam teknologinya ya. Misalnya salah satunya adalah digital kamera ini mengadaptasi kamera film yang dalam bentuk digital ya. Mungkin bentuk yang lama juga ada seperti ini ya. Sekarang bentuknya juga sudah agak lebih ramping ya, dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih ya, fitur-fitur yang lebih canggih ya. Kemudian di dunia produksi semacam ya media periklanan, home production, ya TV biasanya juga menggunakan kamera jenis broadcast yang memiliki fitur-fitur yang lebih bagus ya, untuk reportase di luar ruangan ya, bisa untuk langsung siaran di lapangan. Ini kamera ini biasa juga digunakan oleh media-media televisi. Nah, untuk sekedar hobi ya kita boleh menggunakan kamera yang sejenis ini ya, DSLR ya, semakin marak ya, dan variasinya juga semakin beragam. Ya, kualitas gambar kamera smartphone ini juga mulai dilirik oleh banyak masyarakat. Kamera smartphone sudah tidak lagi kalah dengan kamera-kamera yang lain. Bahkan dulu sempat populer handycam yang bentuknya kecil, yang biasanya kita gunakan untuk hobi. Sekarang keberadaan perangkat tersebut sudah tidak begitu signifikan karena resolusinya rendah dan bahkan lebih tinggi resolusi smartphone kita daripada benda yang dulu kita sempat miliki ya. Mungkin Bapak Ibu saya yakin mungkin ada beberapa yang masih menyimpan itu, cuman nggak kepake mungkin karena resolusinya udah ketinggalan ya, resolusinya rendah, kalah dengan kamera handphone yang ada ya. Kemudian beberapa kamera ya, macam katakanlah GoPro ini juga memiliki fitur-fitur yang berbeda, bisa digunakan untuk menyelam ke dalam air ya dengan kedalaman tertentu. Nah, kamera jenis ini juga mulai juga banyak dimiliki oleh masyarakat ya, terutama yang hobi berenang. Kemudian masyarakat yang kategori YouTuber ini banyak menggunakan kamera-kamera yang jenis ini ya. Dan variasi-variasi kamera saya rasa banyak sekali ya, terutama saat ini juga mulai berkembang juga apa yang disebut dengan drone yang biasa digunakan untuk merekam gambar landscape dengan jarak yang jauh. Ya, sekarang juga harganya juga sudah terjangkau. Ada yang di atas 10 juta, ada yang di bawah 1 juta juga ada. Tinggal kebutuhan saja. Barangkali dulu kita mengambil gambar secara jauh ini bisa harus menyewa helikopter. Sekarang ya cukup dengan barang semacam ini kita bisa melakukan pengambilan gambar dari jarak jauh. Nah, di dalam dunia sinematografi hal yang paling penting di sini adalah lensa ya. Terkadang bisa jadi ini harga lensa bisa lebih mahal daripada kameranya Bapak Ibu, apalagi lensa yang kategori tele yang bisa menjangkau
lebih dari 1 kilo gitu kan ya, ini bisa menjadi hal utama yang bagi seorang fotografer atau videografer untuk dalam pengambilan gambar. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini terkait dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah kamera ya. Antara satu kamera dengan kamera yang lain tentunya memiliki fitur-fitur yang berbeda ya. Apakah itu terkait dengan view-nya, kemudian kedalamannya, distorsinya dan lain-lain, termasuk juga fitur aperture ini ya. Ini sebuah lubang yang ada di dalam lensa yang semakin rendah nomor aperture-nya semakin lebar pula ya bukaan lensa, sehingga cahaya yang masuk ini juga lebih terang. Ya, settingan-settingan ini Bapak Ibu, di beberapa kamera kan ada juga yang settingan manual, ada otomatis. Bagi pemula mungkin direkomendasikan yang otomatis ya. Untuk yang profesional ini biasanya sudah mereka memilih settingan-settingan yang manual untuk mendapatkan efek-efek yang berbeda ya. Katakanlah seperti ini ya. Kalau di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Ada bagian yang dikaburkan, ada bagian yang diterangkan. Ini bagi seorang videografer yang profesional akan memilih yang manual. Ya, fitur yang lain terkait dengan pengaturan shutter speed juga demikian ya. Ini merupakan menunjukkan lamanya waktu untuk shutter atau rana terbuka pada kamera menangkap sebuah objek. Tentunya ukuran kecepatannya juga akan mempengaruhi ya, setelan-setelan fitur-fiturnya juga nanti bisa kita adjust di masing-masing kamera. Dan juga ada fitur ISO, ini juga merupakan kemampuan kamera atau tingkat sensor aktivitas sensor kamera terhadap jumlah cahaya. Ini juga bisa diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan gambar yang maksimal. Juga termasuk di dalamnya adalah exposure. Ya. Di dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh di media yang kita tangkap, ini juga penting untuk nanti dilakukan pengaturan-pengaturan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada 3 hal yang memang harus ini perlu diperhatikan terkait dengan pengaturan di sisi kamera kita ya. Terkait dengan yang pertama adalah aperture, kemudian shutter speed dan ISO-nya, ini biasanya yang harus kita setting. Tetapi untuk pemula ini ya tadi yang saya katakan bisa disetting otomatis saja ya. Kemudian white balance juga ada pada pengaturan kamera ya. Proses menghilangkan warna yang tidak realistis ini juga bisa dilakukan melalui settingan-settingannya ya. Juga temperatur daripada fitur yang ada di sana juga kita bisa setting sedemikian rupa. Ya, alat bantu yang lain selain kamera, Bapak Ibu, tentunya kita harus punya yang namanya perangkat seperti ini, tripod. Dan ini keberadaannya selama pembelajaran jarak jauh PJJ ini juga makin berperan penting di dalam pemanfaatannya ya untuk menunjang kegiatan kita dalam proses daring, termasuk nanti dalam proses pembuatan video pembelajaran. Hendaknya kita memiliki alat seperti ini, walaupun keberadaan alat ini ya bisa digantikan dengan benda yang lain ya, misalnya disandarkan ke ini, disandarkan itu ya enggak apa-apa, yang penting itu tempatnya kokoh dan tidak goyang. Jika peralatan ini tidak diperlukan. Dan peralatan yang lain yang juga mungkin Bapak Ibu juga sudah miliki, yaitu tripod untuk selfie ya. Kemudian yang lebih memiliki teknologi tinggi ya tentunya ini ya stabilizer ya, biasa disebut dengan gimbal. Ini yang memungkinkan kita mengambil gambar walaupun kita bergerak sambil berlari ya, maka gambarnya akan tetap halus. Dan di peralatan ini juga ada fitur motion detection yang bisa disetting ke misalnya arah pembicara, misalnya dalam sebuah seminar yang pembicaranya selalu bergerak ke sana ke sini bebas itu ya, kita bisa set di wajahnya sehingga alat ini bisa bergerak mengikuti wajah pembicara, misalnya ini alat ini bisa kita gunakan. Di beberapa ponsel juga sudah ada fitur ini ya,
di ponsel tertentu fitur stabilizer atau gimbal ini sudah tertanam. Ya, kalau misalnya di ponsel kita belum ada fitur itu, ya kita perlu perangkat ini gitu ya untuk menghasilkan sebuah video yang lebih smooth ya, lebih halus dalam proses pengambilan gambarnya. Kemudian perangkat penunjang lain juga earphone ya, seperti yang saya pakai ini juga ya. Ini juga penunjang supaya tidak terjadi storing ya ketika kita melakukan komunikasi dengan dua perangkat ya di dalam jarak yang dekat kadang timbul storing ya, bisa salah satunya menggunakan alat ini, termasuk saya mendengarkan proses diskusi ini menggunakan ini ya karena saya menggunakan perangkat yang sama ya, dua perangkat yang saya gunakan sehingga salah satunya harus saya pasang ini. Kemudian softgun mikrofon ya. Ya Bapak Ibu, walaupun di perangkat kita ada mikrofonnya secara otomatis ya stabil in ya, boleh juga sebagai alternatif Bapak Ibu menambahkan perangkat tambahan seperti ini. Tentunya ini alat ini akan menambah kepekaan dalam hal menangkap suara. Ya, suara-suara katakanlah terutama kalau kita shooting outdoor itu banyak gangguan atau noise, entah itu dari angin, ya dari kendaraan yang lewat, ya dan lain-lain. Ini insya Allah akan tereduksi suara-suara noise yang ada di belakang kita dengan alat ini ketika kita sudah masuk pembicaraan ya. Nah ini juga bisa kita gunakan untuk lebih menjadikan video kita lebih berkualitas ya. Juga ada yang mikrofon supaya jaraknya bisa lebih jauh ya. Kalau yang biasa pakai kabel itu mungkin jaraknya cuma ya 6 meter ya. Saya punya itu yang kabel itu 6 meter untuk apa itu perekaman ya. Kalau dengan wireless ini bisa bergerak bebas ya, mungkin bisa lebih dari 10 meter hingga 25 meter ya, bisa menangkap suara tersebut. Nah, kalau yang model lavalier seperti ini ya, clip on ya, maksimal yang beredar di pasaran ini 6 meter ya. 6 meteran seperti itu. Kalau yang mau agak jauh ya yang wireless tadi tentunya harganya juga berbeda. Nah itu tadi Bapak Ibu alat-alat, baik alat pendukung maupun alat yang utama di dalam produksi video pembelajaran. Nah sekarang hal yang penting juga kita perhatikan adalah teknik merekam Bapak Ibu. Saya masih melihat cara-cara merekam yang kurang benar saat menggunakan smartphone. Kita ketahui bahwa smartphone kan ada setelan landscape dan potret. Bapak Ibu usahakan pengambilan gambarnya posisinya seperti ini, landscape ya, sehingga kiri kanan itu tidak muncul hitam. Kalau Bapak Ibu setel potret, kiri kanan akan ada gambar hitam yang tidak mengganggu, nggak bermanfaat nanti. Jangan-jangan nanti anak-anak bisa main bola di kiri kanannya pulsa saya gitu ya. Jadi kita maksimalkan areanya itu dengan cara mengambil gambar dengan landscape. Ketika nanti diedit udah pas di layar juga tidak ada yang hitam di kiri kanannya. Video-video saya lihat yang dikirim oleh orang tua misalnya kan untuk praktek untuk melihat anaknya yang sedang misalnya praktek sholat atau praktek apa, saya lihat masih pada posisinya masih kurang benar ya, masih berdiri. Usahakan landscape atau rebah seperti ini Bapak Ibu ketika itu menggunakan smartphone. Ya. Nah seperti ini ya posisinya, jadi kan enak, dimensinya lebih luas ya. Termasuk ketika nanti kita menggunakan zoom supaya dimensi gambarnya luas, kita piringkan seperti ini. Nah, pastikan juga Bapak Ibu dipegang dengan stabil ya, sehingga tidak goyang ya. Kalau itu kita tidak punya alat bantu. Ya, tadi alat bantunya akan stabilizer atau apa tadi namanya gimbal. Nah, kalau kita belum memiliki peralatan itu, kita masih pegang manual atau kita pegang pakai tripod biasa ya, usahakan
stabil ya. Ketika terpaksa harus bergerak, ya usahakan tidak bergerak, cari tempat yang enak, nyaman, udah taruh di situ kita lakukan perekaman. Nah, saat merekam juga subjek atau objek yang ingin direkam agar selalu berada di dalam layar dengan posisi yang simetris ya. Yang simetris, jangan condorong ke kiri atau condorong ke kanan ya. Yang simetris seperti ini di dalam frame yang pas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam pengambilan gambar ini ada beberapa hal yang juga yang perlu kita perhatikan ya. Di dalam dunia sinematografi ada yang disebut dengan long shot, yaitu pengambilan gambar untuk jarak jauh. Ya, kelihatan seluruh tubuh bahkan objek di belakangnya. Nah, di samping long shot ada juga yang disebut dengan very long shot, ini lebih jauh, dan extreme long shot, ini sangat jauh sekali. Ya, ini semuanya punya motivasi dan tujuan yang berbeda. Kalau kita ingin menggambarkan sebuah view pemandangan kota, hutan atau laut dengan begitu indahnya tanpa memperhatikan di sana ada objek orangnya, kita bisa mengambil extreme long shot atau very long shot. Karena yang kita pentingkan adalah view atau pemandangannya. Tapi kalau kita juga ingin menonjolkan ada seseorang di sana, artisnya, ya bisa dengan long shot seperti ini. Ya. Kemudian bisa menggunakan teknik yang disebut dengan medium shot. Nah, ini biasa digunakan oleh reportase ya. Nanti di dalam membuat video pembelajaran ya hendaknya juga Bapak Ibu menggunakan posisi yang seperti ini ya, menggunakan posisi medium shot ini seperti ini, jangan terlalu tinggi kelihatan lehernya saja kayaknya tenggelam gitu ya, paling tidak bagian pusar ke atas itu kelihatan sehingga gesture atau gerakan tangan kita untuk memperjelas makna itu juga menjadi daya tangkap yang kuat ya, daya penguat untuk siswa memahami suatu konsep atau yang ide yang kita berikan ya. Kemudian Bapak Ibu, bila perlu kita ingin melihat mempertegas ekspresi sebuah video, bisa juga dengan teknik close up seperti ini ya. Lebih lagi very close up, ada lagi extreme close up, misalnya bagian matanya saja atau makin bagian giginya saja yang di situ katakanlah menjelaskan tentang gigi yang keropos ini akibat apa gitu, bisa di extreme close up itu bisa dilakukan. Jadi perlu ada variasi-variasi di dalam dimensi luasnya gambar yang akan kita buat nanti. Nah, ini beberapa istilah yang biasa digunakan dalam dunia sinematografi ya, mulai dari extreme long shot begitu jauh ya, kemudian very long shot, kemudian ada long shotnya ya, medium shot, kemudian medium shot, kemudian ada lagi close up ya, very close up ya, big close up, dan berbagai macam ya. Nah, untuk membuat video pembelajaran yang ideal yang ini ya. Nah, ini yang ya mid shot ini. Jadi bagian pusar ke atas ya, pusar ke atas atau perut ke atas ini ya. Biasa yang sering, atau yang medium close up, antara dua inilah ya. Antara dua ini yang agak ideal, tergantung nanti kondisi ruangannya nanti ya, kondisi ruangan yang digunakan ya, nanti bisa Bapak Ibu posisi duduk atau posisi berdiri ya. Nah, ini gambaran lain ya, bisa disebut sebagai two shot, dua objek yang kelihatan. Ada juga three shot ya, ada group shot, semua objek nampak. Nah, di dalam dunia sinematografi Bapak Ibu, selain kita perlu memperhatikan berapa luas bidang yang kita gambar, juga Bapak Ibu ini terkait dengan pergerakan kamera. Iya, kamera kita nanti bergerak kemana ya, dari kiri ke atas ya, ke kanan, dari atas ke bawah, semua ada pakemnya Bapak Ibu ya. Katakanlah pada posisi seperti ini ya, apakah
ini kita mengambilnya dari sudut pandang. Nah, dari sudut pandang ini Bapak Ibu ya, apakah kita nanti ambil dari sudut pandang high angle atau strike atau natural atau low angle. Nah, setiap sudut pandang ini tentunya punya makna Bapak Ibu. Katakanlah high angle. High angle itu berarti kamera itu berada di atas tubuh kita. Ya, boleh dengan kita memanjat benda-benda yang ada di situ ya, atau ada alat khusus ya, atau mungkin lebih jauh lagi dengan drone tadi itu ya. Katakanlah kalau high angle, ada nanti di atasnya very angle. High angle ini untuk menimbulkan kesan tertentu Bapak Ibu. Objek yang kita bidik dari atas ini secara fisiologis objek tersebut merasa dikerdilkan ya, merasa terintimidasi, merasa terancam dan merasa kecil gitu ya. Kemudian netral yang standar biasa. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti dari dalam membuat video pembelajaran standar yang digunakan adalah natural ya. Yang standar sorot wajahnya dan kameranya itu standar dengan wajah kita ya untuk video pembelajaran. Tetapi untuk misalnya video pembelajarannya nanti dikemas dengan ada fragmen, ada drama ya tentunya dilakukan variasi-variasi sudut pandangnya. Juga jika kita menempatkan kamera pada posisi ke bawah low angle atau lebih bawah lagi itu frog angle ya kayak posisi kodok seperti itu, ini juga ada motivasinya. Ya, ini menimbulkan kesan yang super power ya, menimbulkan yang berkuasa ya, raksasa ya. Jadi orang tersebut menjadi dominan kalau kita bidik dari bawah. Ya, ini lawan dari yang sudut pandang dari atas tadi Bapak Ibu. Kemudian selain sudut pandang tadi juga sempat saya singgung juga pergerakan ya. Kadang untuk tujuan tertentu kita melakukan pergerakan kamera, katakanlah kita dalam posisi sebuah rapat atau wisuda ya, wisuda yang pesertanya banyak, tentunya kan semua wajah-wajah tidak tertangkap. Ya, kita perlu gerakan, kita pen ya, ada istilah pen left, pen right ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kita sorot wajah demi wajah dari kiri ke kanan, satu persatu gitu ya. Atau kita sebaliknya, dari kanan ke kiri, sehingga peserta-peserta yang hadir dalam katakanlah seminar atau pelatihan itu tersorot wajahnya satu persatu gitu ya. Jadi biasanya juga untuk kebutuhan tertentu kita gunakan. Nah, di samping bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kadang juga kita perlu ya menggerakkan kamera dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini diistilahkan dengan tilt up dan tilt down. Dan sudut pandang kamera kita tetap pada sumbu yang sama Bapak Ibu ya. Nah, sumbunya sama, cuman dia dongak ke bawah ya, tilt down atau dongak ke atas atau tilt up. Ya, ini juga untuk men-scanning objek. Ya biasanya ada seseorang yang memanjat tebing ya. Kita ikuti dari mulai dia di bawah tebing sampai ke puncak atau sebaliknya juga. Atau mungkin dalam upacara bendera, pengibaran bendera juga bisa begitu ya. Bendera disorot mulai dari bawah sampai ke atas atau sebaliknya. Nah, di dalam dunia modeling juga sering kita lihat itu ya, modelnya itu disorot kakinya, cara dia melangkah sampai ke atasnya itu biasa digunakan juga untuk pergerakan kamera seperti itu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan track in ya dan track out Bapak Ibu. Ya. Track in dan track out ini Bapak Ibu boleh dikatakan hasil akhirnya atau tujuannya sama dengan ketika kita melakukan zoom in, zoom out Bapak Ibu. Ya, zoom in, zoom out. Yaitu untuk menghasilkan objek yang dari menjauh ke mendekat. Kalau zoom in, zoom out itu kameramennya tidak bergerak kemana-mana, tetapi lensanya yang digerakkan.
ya menjauh mendekat. Ya tadi dengan lensa yang tele itu ya bisa sampai 1 kilo lebih, itu bisa sangat mungkin. Nah, kalau track in track out ini kameramennya yang maju mundur ya. Ya, kita yang maju atau kita yang mundur. Ya, ini untuk menghasilkan objek jauh dan dekat. Dan ini untuk kamera yang standar seperti smartphone ya. Ini sebaiknya kita menggunakan teknik yang ini daripada menggunakan teknik yang zoom in zoom out. Ini akan mengurangi resolusi daripada gambar tersebut. Kalau kita yang bergerak maju mundur akan menghasilkan gambar yang lebih bersih dengan objek yang lebih detail. Kemudian ada juga yang biasa disebut dengan crab, Bapak Ibu ya. Ya kayak kepiting begitu, jalannya miring. Kalau yang tadi kamera posisinya itu pada titik sumbu yang sama digerakkan ke kiri ke kanan. Ya untuk menyisir wajah-wajah dari misalnya peserta seminar apa tadi gitu ya. Kalau yang ini tidak, Bapak Ibu. Kalau yang ini kameranya yang bergerak dari ke kiri ke kanan. Jadi sumbunya tidak berada di sumbu yang sama. Nah, ini juga kadang-kadang juga digunakan oleh seorang videographer ya untuk tujuan-tujuan tertentu ya, mereka menyisir dari kiri ke kanan dengan berjalan miring. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk menghasilkan gerakan yang halus miring dari kiri ke kanan, kalau di home production ada alat khusus itu ya, ada relnya ya. Tapi kalau kita nggak punya alat semacam itu rel ya, saya rasa dengan gimbal tadi, stabilizer tadi juga bisa menghasilkan gambar yang smooth halus. Kita bergerak jalan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk menyisir wajah-wajah peserta yang akan kita sorot, Bapak Ibu. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk penulisan naskah, sudah kemarin sudah dibahas. Itu tadi teknik-teknik produksi video pembelajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu, jadi produksi ini terkait dengan pengambilan gambar. Nah, persoalannya adalah hari ini kalau kita tatap muka itu kita syuting, Bapak Ibu. Nah, kita syutingnya sekarang kita akan coba syuting dari smartphone, dari laptop Bapak Ibu masing-masing syutingnya ini ya. Ya, biasanya kalau kita tatap muka, kita syuting dulu, ambil gambar, ceret-ceret adegannya apa, ngomong apa dan seterusnya. Karena di online ini tidak memungkinkan, Bapak Ibu, silakan nanti unduh aplikasi Bapak Ibu, kita syuting dengan laptop kita saja. Kita syuting dengan laptop kita saja, kemudian nanti kita atur konfigurasinya sedemikian rupa. Kemarin juga sudah disinggung Bu Sasa terkait dengan membuat video pembelajaran, cukup bisa dengan PowerPoint saja. Kita nanti akan kombinasikan Bapak Ibu, syuting yang Bapak Ibu lakukan dengan PowerPoint, sehingga itu menghasilkan video pembelajaran tanpa editan. Tanpa editan insya Allah Bapak Ibu bisa jadi video pembelajarannya. Ya, untuk memulai itu Bapak Ibu silakan buka browsernya ya. Saya coba share screen lagi. Saya buka browser. Bapak Ibu, kita akan menggunakan aplikasi yang memang free Bapak Ibu ya. Yang free dalam artian kita tidak menggunakan yang berbayar, yang kemarin ada yang minta bila perlu nanti di-share apa itu aplikasinya yang ada crack-crackannya seperti itu ya. Insya Allah nanti mungkin di sesi lain ada kita kasih itu. Soalnya itu downloadnya berat ya. Yang agak ringan Bapak Ibu cari aja di browser namanya OBS Bapak Ibu. Ya silakan ketik di browsernya, namanya aplikasinya adalah OBS. Coba saya minta operator saya untuk menulis OBS di laptop ini. Ketikkan OBS ya, ketikkan di laptop OBS, enter.
Oke, namanya OBS Bapak Ibu, Open Broadcast Software. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu kita bisa gunakan untuk pengambilan gambar, baik itu yang gambar yang mengcapture wajah kita maupun mengcapture layar kita, dan aplikasi ini juga kita bisa gunakan untuk live streaming di YouTube Bapak Ibu. Nah, sebelum langkah pertama Bapak Ibu yang harus lakukan adalah Bapak Ibu tekan Windows ya. Komputer kita kalau Windows, kalau komputernya Mac ya pilih yang Mac. Kalau komputernya Linux ya Linux ya. Klik saja di sini Bapak Ibu. Windows. Sebentar. Saya lihat dulu. Saya nampaknya komputer ini sudah ada OBS-nya Bapak Ibu. Saya coba pindah ke studio yang satunya. Saya stop screen dulu ya. Sebentar. Oke, saya coba pindah ke studio yang belum ada OBS-nya Bu Sasa ya. Sebentar Pak pindah. Siap Pak, silahkan.